Assalamualaikum, Moji. Apa kabar, Ji? Waalaikumsalam, sehat Abang dah. Oke, ya. Udah lama kita ketemu ya, Ji ya? Iya, hampir tahun. Hampir berapa tahun kita ketemu ya, Ji? Hampir 3 tahun kalau nggak salah, Bang. 3 tahun? Masa 3 tahun? Iya. Terakhir kita ketemu kapan ya? Waktu Abang pulang ya? Waktu Abang... Betul sekali, betul. Iya, waktu ngumpul sama yang lain ya? Waktu itu pernah kita Betul, makan ya? Buka bareng OSIS waktu itu ya? Betul sekali, betul. Oke teman-teman, nah Fauzi ini adalah salah satu junior aku di SMA dulu, bahkan dari SMP dulu teman-teman. Nah Uji ini dulunya itu adalah ketua OSIS. Nah dan dia sekarang adalah alumni IPDN angkatan berapa Ci? Angkatan 27. Angkatan 27 nih teman-teman. Nah, kali ini kita bakal dengar cerita dari Uji tentang proses dia bisa masuk IPDN sampai dia bisa tamat di IPDN nih teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi. Nah, kita langsung aja nih Ji. Abang nggak berlama-lama, abang nggak banyak basa-basi sama Uji. Siap. Oke, abang pengen tahu nih Ji. Kan dulunya abang taunya Uji kan dulu kuliah di USU. Siap tamat SMA. Betul, Bang. Nah, itu gimana ceritanya sih? Kok bisa kan tamat SMA kan masuk USU lewat jalur apa dulu? Ya, jadi ceritanya tamat SMA itu panjang juga tuh ceritanya masuk USU. Ya, udah jelasin Kita dulu udah deh. Ini asik kalau panjang. Awalnya tuh lulus nih, Nah, ujian nasional, terus kita ada namanya SNMPTN. ya. Yang lewat jalur nilai, kemudian ada SBM. Ya. Alhamdulillah semuanya tolak. Gimana? Jaringan kita agak macet tadi. Gimana? Baik itu jalur SNMPTN, Ya. BMPTN maupun ujian mandiri, Ya. itu hampir semua kampus alhamdulillah menolak saya. Kayaknya itu karma ketua OSIS aja. Abang juga sama. Iya, itu kayaknya Bang. Terus. Itu apa kan suka dukanya selama pendidikan. Terus ketika sudah UGM tolak, UI tolak, Unpad tolak, Undip tolak, termasuk Undri pun tolak. Waduh. Ya, ada satu penyelamat saya itu ketika ada ujian mandiri juga yang digelar di USU. Ya. Alhamdulillah saya keterima di tahun 2015 sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Politik. Oh, berarti Uji masuk USU lewat jalur mandiri berarti? Jalur Tapi tes ya? Tes banget. Tes dong, ya dong. Nah, terus setelah USU berapa semester kuliah, Ji? Jadi kuliah di USU ini saya hampir 8 bulan, 1 semester lebih sedikit lah. 8 bulan, 1 semester. 8 bulan, betul sekali. Iya, 1 semester. Semester 2 berarti cuma 2 bulan ngikut ya? Semester 2 cuma 2 bulan. Oh, memang dasar memang. Itu pun di semester 1 ada cerita juga lagi, Bang. Terus gimana? Boleh nggak diceritain di sini? Gimana? Jadi di semester 1 itu kan, saya kan di IPDN-nya angkatan 27. Jadi pengalaman saya masuk IPDN ini bukan 1 kali tes, tapi 2 kali tes. Oh, jadi udah 2 kali tes berarti? 2 kali tes. Rezekinya nggak lancar di pertama. Terus? Jadi ceritanya pada semester 1 di USU itu kan pendaftaran IPDN buka untuk angkatan 26. Iya. Yang tamatan 2015. Iya. Jadi saya coba masuk, coba tes. Pulang balik tuh Medan Pekanbaru. Oh, jadi tesnya bukan di Medan? Bukan Medan, Bang. Tergantung kita penduduk mana. Oh, berarti maunya duduk di Pekanbaru gitu sebagai dari anak provinsi bahasa di Pekanbaru. KTP Riau. Jadi kita mendaftar di Riau. Ya, oke. Sekarang berarti kan Uji berarti bukan sekali tes nih IPDN-nya. Betul sekali. Nah, berarti ini yang lulus ini berarti tes yang keberapa? Tes yang kedua ya? Tes kedua, Bang. Oke, tes kedua. Nah, Abang pengen tahu dulu nih, gimana cerita proses tes pertama Uji nih? Nah, ini kan banyak nih teman-teman yang belum tahu. Kira-kira kan masuk sekolah kedinasan itu kan banyak yang tahunya susah gitu. Tesnya apa aja. Nah, nanti Uji coba jelasin deh gimana proses Uji tes yang pertama gitu. Uji tes di mana tadi, Ji? Kalau tesnya untuk tes tuh saya ada di pendaftaran Riau. Oh, pendaftaran untuk Riau ya.
Kenapa nggak di Medan gitu? Tes itu jaga di ibu kota provinsi di Pekanbaru. Iya ya. Kenapa nggak di Medan, J? Karena KTP kita memang orang Riau ya kan. Oh iya. Nanti berarti kalau kita daftar dari Medan nanti marah ada orang Medan ya. Ini orang Riau kok daftar di Medan. berarti untuk syarat pertama itu yang kita harus siapkan gitu, kita harus tes di provinsi domisili KTP kita ya. Betul sekali, Pak. Terus gimana J ceritanya itu, J? Ini cerita pengalaman tadi yang masuk tes pertama ya. Ya. Tes diangkat pertama. Jadi pada bulan Oktober 2015 itu kan pendaftaran IPDN untuk angkatan 26 tadi dibuka. Ya. Untuk sekedar informasi nih, untuk tes IPDN kan ada 5 kali tahapan. Ya. Pertama itu TKD. Alhamdulillah pada angkatan 26 itu saya lulus untuk tahap TKD. Oke. Jadi bolak-balik tuh Pekanbaru Medan ya kan? Iya, ya. Pekanbaru Medan bolak-balik. Dan dalam jarak 1 mingguan. Ya. Terus minggu selanjutnya balik lagi ke Pekanbaru untuk tes kesehatan. Oke. Nah, pada tes kesehatan yang pada angkatan 26 nih, di situ rezekinya belum Allah masih belum rendah kan. Jadi saya gugur pada tahap itu. Berarti di tes stres kita nggak bohong tapi stres emang. Berarti uji gugurnya di tes kedua. Tes kedua, Bang. Betul. Tes kesehatan ya. Tes kesehatan. Itu dikasih tahu nggak Ji kita kenanya di mana? Dikasih tahu, Bang. Itu nanti akan diumumkan di websitenya, di website IPDN sendiri. Uji tes kesehatannya kenanya di mana waktu itu? Tes kesehatan tuh hanya di gigi saya ada kurang sedikit. Kurang kalsium giginya. Kurang kalsium. Terus setelah uji nggak lulus, berarti uji balik lagi ke Medan lanjutin kuliah. Itu nggak langsung balik ke Medan, itu sempat ya kalami depresi lah sedikit. Agak 2 minggu 3 kita stay di Duri di rumah. Gak mau balik ke Medan karena sebenarnya besar cuma tapi gak lulus ya kan. Ya betul. Berarti karena udah putus asa, pengen stay di Duri aja dulu gitu. Pengen stay di Duri hampir 3 mingguan lah saya stay di Duri. Hampir sebulan juga. Berarti kuliah BSS atau gimana? Ada tadi nih Bang sambungannya. Kebetulan pada saat tes itu di USU-nya lagi ujian MIT. UTS ujian semester. Akibatnya itu nilai semester saya, nilai semester 1 tuh ya lumayan tinggi, 2,6 IPK-nya. 2,6. Tapi nggak ikut kuliah. Tapi nggak ikut kuliah sebulan. Ikut UTS. Hampir sebulan saya nggak ikut kuliah. Nggak ikut tatap muka sebulan ya. Waduh. Betul. Demi nilai UTS tapi ya. Hampir 8 mata kuliah yang ikut UTS cuma 4. Tempat lagi nihil. Dong nilainya. 2,6. Lah. tapi Ji untuk menjadi IPDN. Tapi untuk menjadi PDN. Tapi di balik itu semua sebenarnya IPDN itu benar-benar cita Uji dari dulu apa enggak sih? Sebenarnya memang cita-cita sendiri sih. Cita-cita sendiri. Betul kan orang tua juga birokrat lah kan. Iya. ASN. Dia kan kata pepatah buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi birokrat anaknya juga turun tuh ikut biasanya. Amin ya. Tapi sekarang udah kecapai lah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah selesai. Ya oke. Nah sekarang Ji, itu kan tadi itu semester berarti Uji tadi di mid semester 1 Uji bolos nih sebulan sampai akhirnya semester 1 di mid semester itu menerima IPK sementara atau IPK? IP semester 1. IP semester 1 berarti 2,6. 2,6 karena nilai UTS nggak ada. Luar biasa kan? Seorang Fauzi Adli, Anda memang luar biasa Anda. 2,6 IPK Anda ya. Padahal Anda dulu sekolah lumayan pintar Anda. Terus gimana Ji? Habis oke, tadi kan udah 2,6. Nah, otomatis kan semester 1 udah selesai nih. Tapi kok bisa lanjut 2 bulan semester 2? Jadi kan kita nggak tahu nih pendaftaran IPDN angkatan 27-nya kan belum tahu kita bulan berapa. Nah, daripada saya stay di Duri, nganggur juga nggak tahu kerja apa ya, saya balik kuliah lagi ke Medan kan. Itu masuk semester 2 hampir 2 bulan. Terus kita biasanya pendaftaran IPDN itu diumumkan sekitar bulan April. Oh, bulan April. April ya? Iya, betul sekali, Bang.
udah mulai telah diumumkan di websitenya bahwa IPDN akan membuka pendaftaran. Nah, di situ saya membulatkan tekad lagi tuh, karena ini kalau diusul IP 2,6 bahaya juga ya kan. Lebih baik saya harus fokus belajar nih supaya bisa pindah ke IPDN. Gitu ceritanya Bang. Berarti itu uji gimana? Apa istilahnya? Kayak tadi kan gigi kenanya tuh. Ada persiapan nggak? Maksudnya tuh kayak berusaha menjaga gigi lagi nggak, atau ke dokter gimana atau gimana? Jadi H- sebulan sebelum tes, ya, itu semuanya saya permak tuh. Gigi di yang pada tahap itu saya kekurangannya, entah ada yang gigi berluka mungkin ya kan, atau kekurangannya itu harus segeralah diobati, harus segeralah disempurnakan lalu gitu. Oh gitu. Nah kan kita tahu kekurangan kita di mana, jangan sampai kekurangan itu jadi beban lagi di tahap selanjutnya kan. Iya benar. Oke, kita balik lagi ya. Setelah tadi diganggu oleh koneksi dan beberapa kesalahan teknis. Jadi kita sampai di mana tadi, Ji? Sampai di untuk persiapan tes kedua. Oke, sampai persiapan tes kedua. Sampai tadi Uji kan bilang, Uji repair semua badan Uji kan, kayak gigi dan lain sebagainya lah gitu. Itu memang nggak dipermasalahkan nantinya. Suatu nggak alamiah kan jadinya gitu. Kalau gigi kan udah ditambal kan nggak nampak lagi Bang. Oh gitu ya. Kalau dari tambal nggak kelihatan lagi ya. Biasa sih kalau yang gigi kurang itu biasa ditambal lagi apa-apa. Berarti masalah Uji cuma di gigi. Betul, di gigi. Di bagian tubuh yang lain nggak ada ya? Nggak ada, insya Allah aman semua. Alhamdulillah. Habis itu gimana, Ji? Jadi itu ketika bulan April loh, -1 minggu sebelum tes pertama, tes TKD namanya. Iya, berarti itu kan ini tes kedua ya? Ini tes kedua ya? Tes kedua untuk tahun 2016, angkatan 27. Masih belum nyerah, habis itu sudah siap repair badan ya. Repair badan di Pekanbaru apa di Medan? Di Medan. Di Medan. Nah, habis itu bersiap lagi untuk tes kedua karena masih belum mau nyerah nih. Belum menyerah, Bang. Nah, terus gimana ceritanya? Jadi bulan April itu niat awalnya sama kayak tes pertama, mau bolak-balik Pekanbaru Medan ya kan? Iya. Tesnya, tapi hati berkata lain kan, pokoknya stay di Duri aja dulu, stay di Pekanbaru aja. Iya. Jadi lanjut tes TKD, alhamdulillah lulus. Kita lanjut lagi tes kesehatan, lulus lagi, alhamdulillah. Jadi yang selama ini beban di tes kesehatan ya kan? Iya. Pada tahun 2020 alhamdulillah lulus. Lulus ya? Lapang hati saya sedikit. Iya, terus? Kemudian tak lama setelah itu tes lagi, ada tes namanya tes psikotes. Oh, psikotes. Setelah tes kesehatan psikotes ya? Ya, itu untuk tahap terakhir di provinsi masing-masing peserta. Oh, itu tahap terakhir di provinsi masing-masing peserta. Betul sekali, Bang. Jadi alhamdulillah juga lulus juga. Tes psikotes, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi yang awalnya Riau itu sekitar 700-an peserta dari tes pertama administrasi. Administrasi gugur masuk terus ke tes TKD, masuk lagi tes kesehatan, masuk lagi psikotes. Ya. Itu dari 700 tadi jumlahnya disaring. Kemudian setelah psikotes kan itu namanya pantokir. Itu pantokir itu tahap tes terakhir yang ada di kampus pusat Jatinangor. Oh, di Bandung. Betul. Ketika udah lulus tes semua di provinsi masing-masing, semuanya akan dibawa ke IPDN Jatinangor untuk diseleksi tahap terakhir. Itu kami berangkat ada 24 orang. 24 orang dari Provinsi Riau? Maaf, 25. Dari Provinsi Riau? 5 orang calon peraja asal Provinsi Riau. Oke. Berarti itu pantokir itu tes apa sih, Ji? Abang penasaran. Jadi, Abang dari dulu sebenarnya menariknya itu banyakan teman-teman yang ikut tes polisi, ikut tes admil dan lain sebagainya itu kenanya di pantokir. Karena yang menebarkan itu di pantokir itu, Bang. Nah, iya itu penasaran, Bang. Itu apa sih pantokir itu, ngapain aja kita sih? Pantokir ini semua tes yang ada di telepon di daerah tadi, mulai dari kesehatan, Bang ya. Iya. Mulai dari kesehatan itu diulang lagi, Bang. Oh, diulang lagi dari kesehatan. Benar nggak ini perajanya betul-betul sehat yang dikirim dari daerah nih? Iya. Bawalah ke IPDN Jatinangor, diseleksi oleh tim pusat ya kan. Ya.
lulus juga sayanya. Iya. Kemudian ada lagi tambahan tes namanya tes kesemaptaan, Bang. Tes kesemaptaan. Semapta. Iya. Semaptaan itu tes fisik, kekuatan fisik kita. Oh, iya. Tubuh kita ya kan. Itu ngapain aja tesnya? Gitu. Itu pertama lari lapangan stadion bola kaki. Berapa kali? 400 meter putaran. Itu untuk cowok sama cewek beda standarnya, Pak. Kalau cowok itu 6 putaran 12 menit. 6 putaran 12 menit. Kalau cewek 5 putaran 12 menit. 5 putaran 12 menit. Oh gitu. Oke. Setelah lari itu kita ada tes lagi namanya tes push up. Iya dong, fisik dong. Push up ya kan, itu standar cowok ya, saya bicara kalau cewek saya kurang tahu lah. Cowok itu 1 menitnya 42 kali. 1 menit 42 kali? 42 kali gerakan push up. Gila sih. Bisa Uji? Alhamdulillah bisa. Makanya bisa sampai sejauh ini. Iya, benar. Terus selain itu harus cukup, Bang. Benar. Selain itu apa lagi, Ci? Udah kita lakukan itu setelah waktu dari masing-masing kegiatan itu nggak lama, Bang. Paling cuma 2-3 menitan, nggak boleh lama. Kalau lama kan kita nggak tahu standar kan. Terus selanjutnya itu tes sit up. Oke. Sama standarnya dengan push up itu 1 menit 42 kali gerakan. 1 menit itu 42 kali gerakan. Betul. Oke. Setelah itu masih ada lagi nih. Setelah itu masih ada lagi. Betul. Masih ada lagi. Banyak juga ya. Terus apa lagi, Ji? Setelah sit up itu tes pull up. Pull up. Oh, gini ya. Pull up ya. Berapa kali itu, Ji? 1 menit 16 kali. 1 menit 16 kali. Itu dari semua tes itu Uji full semua? Belum lagi, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi? Waduh. Masih ada lagi. Satu lagi, itu tes ini, sprint. Oh, tadi udah lari nih, lari lapangan pertama tadi. Habis itu sprint lagi. Itu kan endurance yang tahanan ya kan? Ya. Kemudian itu sprint. Itu 4 lingkaran yang bentuk angka 8. Ya. Terus ya memang sprint sih, biasanya itu rata-ratanya 4 putaran 16 detik. 4 putaran 16 detik. Kira rentang antara 16 detik sampai 20 detik itu hal wajar lah. Itu rata-rata pelajar. Tapi kalau menurut Abang aja dengarnya udah ngos-ngosan, Ji. karena nggak biasa kali ya. Tapi tapi ngomong-ngomong nih, Ji, kan persiapan uji tadi itu kan tes fisiknya luar biasa tuh, berat juga kalau Abang dengar-dengar ya. Itu Uji selama ini udah ngelatih diri atau memang gimana? Jadi kan kita kuliah di USU tuh. Nah, untuk persiapan tahun selanjutnya itu memang insya Allah udah memang prepare lah dari awal ya kan. Kita udah ikut nge-gym juga. Wah. Terus kalau ada kesempatan lari ya lari juga, main lari-larian ya kan. Iya. Terus Ji, kalau pertanyaannya adalah gini. Abang kan pernah dengar tuh, kalau misalnya calon-calon praja ini tuh baik dari IPDN, Akmil, maupun dan sebagainya lah yang berhubungan dengan sekolah kedinasan, itu kan tadi kata Uji nge-gym nih. Nge-gym itu kan tujuannya adalah untuk membentuk badan kah atau apakah gitu. Karena kan ada juga Abang dengar gini, anak-anak yang justru dia nge-gym terus masa ototnya kebentuk itu bahkan justru nggak diperhitungkan gitu. Betul nggak tuh? Itu sih enggak sih Bang, itu salah kayaknya, karena justru makin bagus badan seseorang makin menunjang dia untuk lebih baik di kesemaptaan. Kalau badan sih enggak, maksud Bang tuh masa otot, Ji, masa otot. Nggak ada pengaruhnya Bang. Nggak ada pengaruhnya? Apakah makin bagus badannya malah makin beban namanya nggak Bang, justru makin bagus sih. Makin bagus gitu ya? Oh berarti itu mitos saja ya? Bukan menjadi faktor penilaian, justru dia lebih prepare di awal kan? Iya, berarti itu mitos saja ya? Nggak jadi masalah sih apakah badannya nanti mau bagaimana, mau sudah berotot ataupun asal kelebihan berat badan tapi dia sanggup, itu nggak jadi masalah. Asal si calon praja atau calon tarunanya itu memang
sanggup melakukan tesnya. Masalah bentuk konten itu bisa dibentuk pada saat pendidikan, bisa juga kan nanti pendidikan itu kegiatan terus berjalan tuh. Iya betul. Tapi hampir semua calon taruna atau calon praja itu pasti telah mempersiapkan di awal-awal sebelum mereka memasuki tahap tes. Iya. Mereka yakin dengan begitu bisa mendukung mereka untuk kuat dalam menghadapi tes kesemaptaan tadi. Tapi untuk catatan ya bagi nanti yang dengar mungkin yang melihat ini, jangan hanya berfokus pada fisik, karena sekarang ini sekolah kedinasan juga nuntut pengetahuan kita. Oh gitu, ya benar-benar. Tes TKD di awal itu merupakan uji tentang pengetahuan kita, baik pengetahuan kebangsaan, pengetahuan tes kepribadian, pengetahuan tentang tes intelijensi umum. Ada 3 tahap tuh, TWK, IU, dan TKP. Jadi jangan dulu habis-habisan untuk persiapan untuk push up, sit up, segala macamnya, tapi tidak belajar gitu, sia-sia nanti. Iya betul. Berarti harus diimbangi juga dengan pengetahuan ya Ji ya. Betul. Karena memang abang juga ngelihat kebanyakan ya, kalau kita lihat faktanya di lapangan, justru orang-orang yang mau masuk sekolah kedinasan itu kebanyakan tuh nyiapin secara fisik kan, secara apa istilahnya ya, kalau kita secara bentuk badan gitu kan. Bentuk badan. Tapi pengetahuan umumnya kurang biasa. Justru yang paling banyak gugur itu pada tahap tes TKD itu Bang, dan psikotes. Psikotes kan juga berbau tentang pengetahuan lah ya. Iya betul. Sama dengan TKD. Di situ banyak peserta yang gugur nanti. Oh banyak di situ gugurnya ya? Banyak sekali. Hampir setengah peserta, 700 nih kita di awal yang Riau. Iya. Itu cuma lebih, kan kita kuota Riau itu kalau nggak salah tahun saya itu ada sekitar 24 orang. Iya. Jadi diambil 60%-nya. 60%-nya? Oh dari Provinsi Riau ya? Emang Pak, 40%. Kurang. Oh 40%. Habis disapu semuanya. 40%, berarti 40% itu sisa yang lulus? Iya. Berarti 60% tuh dihapus ya? Iya Bang, betul. Wih, gila juga ya pengaruhnya kalau di tes-tes ini ya. Yang berminat untuk tes-tes baik itu IPDN, Akmil, AUA, L, Akpol, tes atau sekolah-sekolah dinas lainnya yang mungkin juga saya sebut, itu persiapanlah dulu dari basicnya, itu pengetahuannya dulu. Jangan hanya fokus kepada fisik, ke semangat lari, tapi nanti kecewa nanti pada tahap terakhirnya, karena yang akan dilewati pertama itu pengetahuan dulu sih. Pengetahuan dulu ya. Oke. Nah, kan tadi udah lewat tes fisik tadi, apa tuh kesemaptaan ya namanya? Kesemaptaan. Ya, kesemaptaan. Habis itu prosesnya apa lagi, Ji? Setelah itu menunggu hasil pengumuman untuk akhirnya untuk pengumuman dari panitia ya kan? Ya. Itu kita udah stay di kampus Jatinangor belum? Kita udah stay itu, saya kalau nggak salah di sana seminggu setelah Lebaran 2016. Ya. Itu nggak sempat lagi lebaran ke kampung, langsung memang di Duri aja, nggak sempat ke kampung, di Duri aja. Terus? Habis itu langsung dibawa ke Jatinangor untuk patokir kan? Ya. Terus kita di sana untuk menjalani tes patokir itu hampir lebih kurang 3 minggu lebih Bang. 3 minggu lebih untuk cuma nyelesain tes pantokir. Karena kan itu kan se-Indonesia, jadi digulir kan, provinsi ini. Betul ya. Nah berarti kalau semenjak pantokir uji udah diasramakan ya? Sudah diasramakan, sudah tidak boleh lagi kontak-kontak orang tua, nggak ada lagi kita komunikasi. Oh, berarti itu selama 3 minggu itu nggak ada megang handphone, nggak ada megang alat komunikasi? Nggak boleh megang. Jadi ketika sudah masuk sekolah dinas itu jangan harap kita megang Android dulu. Karena kan kita bisa anak-anak milenial nih. Orang yang ketinggalan informasi. Iya, udah nggak tahu apa yang terjadi di luar pagar gitu kampus kita. Iya, betul. Berarti semua fasilitas komunikasi itu diblok ya? Diblok dulu. Memang khusus diprioritaskan untuk bisa fokus di pantokir. Ya, betul. Nah, selama 3 minggu di asrama itu ngapain aja nunggu giliran tuh?
kita kan dapat kawan-kawan baru nih, saudara-saudara baru ya kan. Iya, betul. Terlebih yang dari sama-sama asal Pendatang Riau, itu kan satu barak tuh. Jadi kita kumpul tuh. Iya. Ya bisa lah, ya namanya anak muda ya kan. Kita cerita, nyanyi mungkin. Oh, berarti itu musik kan aku harus ada gitarnya. Nggak ada pengawasan terlalu ketat ya? Ada pengawasan, Bang. Tapi kan pengawasan nggak jadi pelanggaran untuk menjadi kita kumpul-kumpul ya kan enggak. Kecuali lagi COVID kumpul-kumpul ya tidak boleh. Tapi waktu itu kan COVID ya. Belum, COVID 2016 masih jauh. Nah, 3 minggu itu mungkin ya masa itulah ya, masa beradaptasi lah ya dengan teman-teman dari satu provinsi, kemudian teman-teman dari provinsi lain juga bisa kali ya. Betul. Nah, gabung itu 34 provinsi. Iya, ramai juga ya berarti ya. Ramai. Nah, setelah itu setelah Pantokir nih, kan udah selesai nih, 3 minggu selesai Pantokir, habis itu selesai pengumumannya. Nah, itu udah langsung pengumuman final atau gimana? Pengumuman final ini yang buat tes Pantokir ini kayak kita bilang tadi di awal. Ya. Apa sih yang istimewa atau yang menjadi hal yang paling menarik di Pantokir ini, luar biasanya gitu kan? Iya. Yang kita tanya tadi. Pantokir ini, jadi nanti semua peserta itu bawa koper masing-masing, Bang. Kalau pernah naik audisi ke Indonesian Idol itu kan nanti kan bawa koper masing-masing. Iya. Jadi di situ diumumkan di depan, mungkin ada orang tua hadir nanti pada saat itu. Iya. Orang tua hadir. Orang tua boleh hadir ya? Boleh. Itu hadir, di pengumuman di final announcement-nya ya? Betul, itu kalau yang lulus pasti jadi praja, yang lulus pulang ke daerah. Jadi di situ nanti semua peserta, kita belum tahu tuh hari itu, akan disuruh berkemas, koper-kopernya, semua baju, selimut, spray dibawa semua. Iya. Angkut, bawa ke koper, terus kita kumpul di stadion IPDN itu kan. Diumumkan di stadion itu. Hari Jumat kalau tidak salah itu jam 10-an. Iya. Itu hadir di antara orang tua juga ada, kemudian juga utusan masing-masing provinsi ya kan untuk menjemput yang masing-masing yang calon praja yang gugur tadi. Iya, betul. Jadi untuk Riau sendiri itu yang 25 orang tadi calon praja, itu yang pulang 1 orang. Oh, 1 orang. Itu terharu sih kita semuanya sedih, walaupun kita sendiri lulus ya kan, tapi sempat menjalin hubungan persaudaraan lebih kurang 3 minggu itu lumayan terasa lagi makna keluargaannya. Ya, apalagi kan ini cuma dia sendiri yang nggak lulus kan. Ya, gugur sendiri dia. Iya. Berarti selebihnya itu lulus. Alhamdulillah Riau untuk 24 orang lulus. Untuk kuota kita seluruh Indonesia itu 900. Tapi yang untuk Riau ya? Untuk bench Riau? Untuk seluruh Indonesia nih. Oh, untuk seluruh Indonesia? Ya. Untuk satu angkatan 27 ini ya? Betul. Yang diterima itu 800, di awal ya, di awal pendidikan 897. 897? Wih. Untuk Riau 24 orang yang masuk, 1 orang gugur. Awalnya 25, tinggal gugur 1, tinggal 24. Gitu. Wah, berarti persaingan ketat juga ya, Ji? Persaingan ketat, tapi tetap ada kita walaupun persaingan tapi kekeluargaan tetap terjalin. Iya. Sampai sekarang kita walaupun sampai gugur tadi tetap terjalin juga hubungan kita. Ya, dan nih Pak, ini catatan sedikit. Iya. Supaya bagi ada atau keluarga atau adik-adik saudara-saudara yang kepengen masuk sekolah kedinasan nih, saya kasih garis bawah nih. Iya. Ada sebagian masyarakat kita yang menganggap masuk sekolah dinas ini mahal, takut ada bayar sini, ada bayar sana, anak pejabat. Iya. Terus saya kasih tahu di sini dalam video di channel Bang ini, kalau tidak ada lagi seperti hal-hal yang seperti ditakuti oleh masyarakat, tidak ada lagi bayar-membayar, tidak ada lagi backing, itu semua sudah melewati tes yang murni, sudah difilter. Bahkan pada tahap TKD itu kita bisa mengakses hasil kita secara online, tidak ada lagi intrik atau permainan di dalamnya. Jadi kepada siapa saja yang berminat untuk sekolah kedinasan, saya menganjurkan untuk tetap yakin aja dengan diri sendiri, jangan takut, jangan gelisah lah. Saya anak orang biasa, anak petani. Iya. Bahkan banyak sih di badan anak petani, anak tukang beca. Banyak. Iya, benar. Karena memang intinya mungkin memang karena percaya diri ya, Ji. Dan memang kalau kita kembalikan lagi mungkin diserahkanlah kepada Allah ya.
Karena kan setiap usaha yang kita lakukan itu kalau diniatkan untuk Allah ya mudah-mudahan ada nilai ibadahnya lah gitu dan dirahmati lah kayak Uji nih, amin. Amin ya Allah, amin. Nah tapi Kak Ji, kalau abang lihat nih Ji, pengalaman Uji masuk IPDN ini kan abang justru dari SMP abang nggak pernah nebak Uji bakal jadi masuk IPDN. Karena justru abang justru gini. Dari SMP lah masuk IPDN nih. Dari SMP. Betul, dari kelas 1 tuh sudah saya prepare. Bahkan ada sebagian kawan-kawan yang udah tahu nih saya akan masuk IPDN. Iya. IPDN. Karena gini Ji. Nah kalau teman-teman di seangkatan Uji yang di USU gimana pendapatnya? Ngedengar Uji lolos IPDN terus Uji akhirnya tiba-tiba Uji keluar dari USU. Karena saya nggak ada ngasih tahu ke kawan-kawan saya mau tes ya. Jadi saya memang sengaja sih saya nggak ngabari kawan-kawan saya di USU kalau saya mau tes. Saya takut niat saya melenceng nanti niat saya mau off ya kan. Takut gitu. Jadi biar saya dulu diam aja dulu. Nanti ketika udah lulus baru saya kasih tahu. Ya bahkan terus, abang aja Ji. Bahkan dosen-dosen USU tuh sempat kecarian sama saya pada saat absen kan. Iya, Fauzi Adli mana gitu ya? Fauzi Adli mana? Hampir 3 bulan kan nggak hadir di tatap muka di ruang kelas. Benar. Tapi Uji keluar secara resmi kan dari USU kan? Keluar secara resmi, orang tua sudah buat izin mengundurkan diri dari USU. Keluar masuk baik-baik, keluar baik-baik. Iya betul, anak baik. Anda anak baik. Anak baik Anda. Terus tanggapan USU mendengar Uji masuk IPDN gimana? Ya alhamdulillah cukup bangga ya kan, karena bisa istilahnya mengharumkan lah nama USU juga ya kan. Bukan kita dengan meninggalkan USU bukan berarti USU nggak baik, enggak. Ya betul. Baik, bagus. Sama sih, notabene sama semua kampus bagus semuanya. Ya, oke. Bentar Ji, ini kamera abang kayaknya overhead. Oke, tadi kita cerita sampai di Uji keluar dari USU ya. Keluar dari USU, habis itu keluar baik-baik lah ya. Terus udah ngurus diri juga. Pokoknya udah diurus semuanya secara resmi. Uji berarti udah bukan mahasiswa USU lagi. Nah, berarti semenjak selesai pantokir, terus selesai pengumuman itu Uji udah lulus gitu. Tahap pertama sekali yang Uji temukan ketika setelah Uji lulus itu apa, Ji? Di IPDN ya? Di IPDN dong. Itu 1 minggu, nggak sampai 1 minggu, 3 hari setelah pantokir kita langsung diberangkatkan ke Akademi Kepolisian untuk menjalani namanya Diksar Mendispra. Itu orientasi di Semarang betul lah. 1 bulan penuh. Kalau di kampus luar istilahnya apa? Kalau di kampus luar masa ini ospek. Oh, Diksar Pendidikan Dasar ya? Diksar Pendidikan Dasar, Mental Disiplin Praja itu kebanyakannya. Diksar Mendispra. Wis, berarti langsung di Akpol ya? Di Akpol Semarang. Terus semuanya berangkat ke Semarang. Nah, berarti kan di Akpol itu cuma untuk Diksar doang sebulan? Betul. Tuh. Jadi yang awalnya saya berangkat ke Akpol yang tadi itu awal berat badan saya itu 72 kilo. Iya, itu makanya abang sempat waktu itu sebelum abang tahu Uji lulus IPDN, abang ngeliat badan Uji itu ini anaknya nggak mungkin lulus IPDN, badannya gede kayak gini. Jadi pertanyaan tadi, mungkin Kak kalau bentuk badan kita kayak gini? Betul. Kan mempengaruhi nilai. Buktinya saya sendiri mengalami itu. Karena Uji dulu waktu awal kuliah di USU, abang waktu Uji pulang kan kita ketemu ya, kita waktu itu ketemu di sekolah kan waktu di momen buka puasa juga itu kalau iya, momen buka puasa. Ya pokoknya itulah, abang ketemu Uji, wah ini anak kok makanya badannya makin besar gitu. tapi itu makanya malah bukan lagi, udah buncit, namanya mahasiswa buncit. Jadi 72 kilo, satu bulan habis 12 kilo. Buset, itu karena nge-gym ya? 60 kilo, bukan nge-gym, kegiatan itu Diksar tadi. Oh, dari Diksar tadi? Betul lah, jadi kita nggak tentu makan tentu sih, tapi tidur kita kan cuma sebentar, nggak boleh leha-leha kan. Iya betul. Ya, ada lagi waktu tidur siang kita nggak ada lagi. Iya betul. Ada lagi, nggak ada juga waktu komunikasi sama orang tua. Ya hampir 2 bulan saya nggak ada komunikasi sama orang tua.
selama Diksar ya, selama Diksar doang. Selama Diksar, sama masa Pantokir tadi. Iya. Diksar dan Pantokir tadi 2 bulan lah ya waktunya ya. Nah setelah Diksar balik lagi ke Jatinangor. Balik lagi ke Jatinangor. Nah itu langsung selang 2 hari 3 harian itu kita langsung dikukuhkan menjadi, tadi kan masih calon muda praja namanya. Oh, calon muda praja. Untuk di PDN itu, untuk sekedar informasi, ada 4 tingkatan. Iya. Pertama namanya tingkat 1, itu muda praja. Iya. Tingkat kedua namanya Madya Praja. Tingkat ketiga Nindya Praja. Tingkat keempat Praja Utama atau Wasana Praja. Oh iya. Berarti yang waktu sekarang sudah tamat namanya Purna Praja. Purna Praja. Iya. Berarti Ji, setelah uji Diksar itu berarti di Muda Praja ya posisinya ya? Ya, sebelum Muda Praja. Calon Muda Praja. Masih calon ya, calon Muda Praja. Karena belum dikukuhkan. Jadi ketika pulang Diksar itu dikukuhkan. Jadi baru Muda Praja. Iya, betul. Iya. Itulah momen pertama kali kita ketemu orang tua setelah dari Pantokir tadi ya kan? Iya, betul. Bulan lebih kita ketemu orang tua, itu sempat terharu lagi. Berarti tapi tadi kata Uji setelah Pantokir kita kan pengumuman. Berarti orang tua Uji nggak datang? Datang. Ada orang tua yang nggak datang kan? Oh, berarti kan Uji cuma sebulan doang nggak ketemu sama orang tua. Drama banget sih. Nah, itu cuma orang tua. Jadi pada saat tadi di pengukuhan Muda Praja itu orang tua hampir seluruh orang tua datang. Tapi kebanyakan hadir semuanya. Iya dong. Bukan. Nah, setelah uji Diksar, kemudian uji pengukuhan, uji jadi Muda Praja ya, Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahannya nih, J.